Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. NIM 230201119120028 dari program studi Teknologi Pangan kelas B angkatan 2019. Pada hari ini saya akan membahas tentang metode sterilisasi alat dan metode hitungan cawan. Yang pertama yaitu metode sterilisasi alat. Sterilisasi sendiri merupakan usaha yang dilakukan untuk membebaskan alat dan bahan dari mikroorganisme kontaminan. Materi dan metode yang digunakan pada percobaan ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Sterilisasi kering dimulai dengan membersihkan alat dengan alkohol dan dibungkus dengan kertas pembungkus, kemudian cawan Petri dimasukkan ke dalam oven selama 2 jam pada suhu 160 derajat Celcius atau 1 jam pada suhu 170 derajat Celcius. Kemudian keluarkan cawan Petri dan tunggu hingga dingin. Sementara sterilisasi basah diawali dengan alat yang akan disterilisasi dibersihkan dengan alkohol terlebih dahulu, kemudian medium yang akan disterilisasi dimasukkan ke dalam air minyak, dan air lemir dan alat tip mikropipet dibungkus menggunakan aluminium foil dan disumbat menggunakan kapas. Kemudian dimasukkan ke dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Setelah itu, tunggu hingga tekanan pada 0,5 atm dan dinginkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penggunaan sterilisasi kering biasanya digunakan pada alat-alat yang tahan terhadap panas dan tidak untuk bahan medium seperti cairan atau bahan-bahan yang rentan panas, karena sterilisasi kering menggunakan pemanasan kering dan pemanasannya menggunakan alat yang bernama oven. Sementara sterilisasi basah menggunakan suhu tinggi disertai dengan tekanan basah. Panas yang dihasilkan bersifat lembab atau basah. Dan sterilisasi basah dilakukan untuk mensterilkan alat-alat yang rentan terhadap panas. Dan sterilisasi basah menggunakan alat bernama autoclave. Penggunaan aluminium foil dan kapas pada sterilisasi basah berguna untuk menutupi alat dan bahan yang akan disterilkan. Hal ini bertujuan agar mikroba tidak keluar masuk dan menempel pada alat. Penggunaan kertas pada sterilisasi kering berguna untuk menghindari kontaminasi mikroba selain harganya yang murah. Penggunaan alkohol sebelum dilakukan proses sterilisasi bertujuan untuk membersihkan sebagai disinfektan terhadap mikroba yang sebelumnya menempel pada alat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses sterilisasi yaitu temperatur dan kelembapan. Semakin tinggi temperatur, maka kelembapan yang dihasilkan akan menurun dan menyebabkan mikroba mati. Kesimpulan dari percobaan metode sterilisasi alat yaitu sterilisasi kering digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang tahan terhadap panas. Sterilisasi kering menggunakan pemanasan udara panas dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam atau 170 derajat Celcius selama 1 jam. Sterilisasi basah digunakan untuk mensterilkan medium dan alat-alat yang tidak tahan panas. Sterilisasi basah menggunakan suhu tinggi disertai dengan tekanan dan panas yang dihasilkan bersifat lembab atau basah. Oke, kita masuk ke percobaan kedua yaitu metode hitungan cawan. Metode yang digunakan pada percobaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan medium PDA, yaitu mencampurkan bubuk PDA dengan aquades pada air lemian dan dipanaskan di atas substrate pada suhu 70 derajat Celcius sembari dihomogenikan dengan magnetic stirrer. Pengenceran dilakukan dengan memasukkan sampel susu sebanyak 1 gram ke dalam tabung reaksi yang berisi aquades. Pengenceran dilakukan hingga tingkat pengenceran ke-10 pangkat min 6, kemudian dilakukan penyawanan dari 3 tingkat pengenceran terakhir dan diinkubasi selama 72 jam pada suhu 37 derajat Celcius.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan memesan. Hasil dari perhitungan metode cawan dapat dilihat pada tabel ini. Dari tabel tersebut, kita dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan banyak dan sedikitnya mikroba yaitu tingkat pengenceran dan suhu yang digunakan. Semakin tinggi tingkat pengenceran, maka semakin sedikit jumlah koloni yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena jumlah inokulan yang dipindahkan semakin berkurang akibat pengenceran yang dilakukan. Sementara suhu dingin dapat menghambat pertumbuhan mikroba sehingga mikroba yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Perhitungan koloni dilakukan dengan mengalihkan jumlah koloni dengan faktor pengenceran yang digunakan dengan satuan koloni forming unit per gram atau CFU per gram. Perhitungan menggunakan tingkat pengenceran terakhir. Hal ini agar memudahkan perhitungan karena semakin sedikit koloni yang terbentuk. Sampel susu dianjurkan menggunakan Aquades karena Aquades mudah didapat dan merupakan pelarut universal. Pengertian metode total plate count sendiri yaitu cara perhitungan jumlah mikroba yang tumbuh pada suatu produk dan tumbuh dengan media agar pada suhu dan waktu inkubasi yang ditetapkan. Sementara standar plate count atau SPC merupakan suatu metode standar yang digunakan untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi. Percobaan ini menggunakan medium PDA karena medium PDA mengandung banyak nutrisi yang dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Medium PDA dibuat menggunakan alat yang bernama hot plate yang berguna untuk memanaskan medium agar dan dihubungkan dengan magnetistirol agar tercampur sempurna. Kemudian didinginkan pada suhu 50 derajat Celcius. Kenapa 50 derajat Celcius? Karena di bawah pada suhu 50 derajat Celcius dikhawatirkan medium PDA akan mengeras. Proses pencawanan dilakukan di dalam laminar airflow dan didekatkan pada bunsen. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi mikroba yang ada di udara. Cawan Petri diputar dan digerakkan dengan membentuk angka 8 supaya pencampurannya dapat tercampur secara rata. Setelah tercampur rata, cawan Petri yang telah berisi sampel diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius agar pertumbuhan mikroba dapat tumbuh dengan optimal. Bakteri yang ada pada susu yaitu Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Salmonella sp. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu perhitungan jumlah mikroba dapat ditentukan melalui metode hitungan cawan. Semakin tinggi tingkat pengenceran yang dilakukan, maka semakin sedikit jumlah koloni yang terbentuk. Suhu rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Perhitungan koloni dilakukan dengan mengalihkan jumlah koloni dengan faktor pengenceran yang digunakan dengan satuan koloni forming unit per gram atau CFU per gram.